Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Seperti ini. Tanwin, setelahnya di sini huruf lam. Tanwinnya itu bertemu dengan huruf lam. Nah, kita lihat media gambarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, mari bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat untuk memperbaiki dan juga dapat untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nantinya untuk belajar tajwid Al-Qur'annya itu akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Jadi harapannya itu semoga dengan penjelasan yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga untuk ilmu tajwidnya itu bisa langsung dipahami dengan mudah dan langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sehingganya dengan kita mempelajari ilmu tajwid, lantas kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kami juga senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an agar dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga nantinya bisa beribadah, menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat mudah untuk bisa langsung dipahami, agar dapat membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-91. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, bertahap. Namun yang terpenting semoga bisa langsung dipahami. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalamun laka min ashabil yamin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini, fasala, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Seperti itu. Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf madnya itu? Yang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Rumus 1 warna hitam.
kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki baris kasroh atau harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Nah, ini huruf mad yang selanjutnya. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ada baris dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian di dalam Al-Quran, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya, yang maksudnya itu, dari segi tulisan, huruf madnya itu ada. Dapat kita lihat. Dari segi tulisan ada, dapat kita lihat tampak huruf madnya. Kemudian nantinya untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad tersebut bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf-huruf madnya itu dikira-kirakan, diganti dalam bentuk tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna hijau itu. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu. La ini dibaca panjang. Sekarang perhatikan. Nah, sekarang supaya nanti tidak bingung ya, sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, kami ulang sekali lagi. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat itu ada alif. Sebelum alif ada baris fathah, baris miring di atas tuh baris fathah, atau disebut juga dengan harokat fathah, atau disebut juga dengan tanda baca fathah. Kemudian di bawah harokat fathah atau di bawah baris fathah, di situ kan ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang tadi itu karena dia memiliki baris fathah. Nah, namun kita perlu memahaminya dari awal supaya tidak salah, supaya tidak keliru. Jadi, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ada huruf alif nih, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Seperti itu. Nah, itu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 yang warna hijau pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Seperti itu. Nah, supaya tidak merasa kebingungan, supaya lebih praktis dan mudah dipahami, maksudnya itu pada dasarnya itu maksudnya itu gini, jelmaannya gitu. Jadi yang warna hijau itu jelmaan daripada yang warna hitam. Nah, gitu. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 3 yang warna hijau. Nah, sudah diperhatikan rumus 3 warna hijau. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah. Tanda harokat fathah atau baris fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ya, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. La dibaca panjang mad tabi'i. Nah, jadi kalau ada mad tabi'i kemudian diberi tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan dalam bentuk rumus seperti yang rumus 3 warna hitam. Berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah. Dan huruf yang memiliki baris fathah ya huruf lam ini, karena huruf lam ini yang dibaca panjang, seperti itu. Nah, dikira-kirakan seperti itu. Namun yang pada intinya kita sudah paham dulu, kita sudah tahu dulu. Oh, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini ya, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini fasalamul laka min, di sini ada tanwin nih.
tanwin, setelahnya di sini huruf lam. Tanwinnya itu bertemu dengan huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Di samping panah itu ada bacaannya dah tuh, nun sukun garis miring tanwin. Nah, jadi untuk awal-awal yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid ya, supaya nanti tidak merasa bingung begitu. Nah, jadi begini, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, salah satu baris tanwin atau salah satu harokat tanwin. Dan tanda baca tanwin ya atau baris tanwin itu seperti yang kita lihat pada media gambar yang di samping panah itu kan bentuknya ada 3 tuh. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah pada tahu, kami sekedar mengulang mengingatkan kembali saja. Baris 2 miring di atas huruf itu namanya fathatain. Nanti ada baris 2 tapi dia di bawah huruf, kasrotain namanya. Dan yang satunya lagi dhammatain namanya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Seperti itu. Nah, contoh di sini kan kita temui nih. Di sini ada salah satu tanda baca tanwin kan, yakni dhammatain ya atau tanwin dhammah. Nah, berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Tanwin di sini sebelah sininya nih yang kita perhatikan, ini tanwin, setelahnya di sini huruf lam. Nah, huruf lam inilah yang harus kita ketahui huruf apa seperti itu. Seperti yang kita lihat pada media gambar di layar itu, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yakni huruf lam dan huruf ro. Jadi itu harus dihafal. Nah, jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bila gunnah. Cara membaca hukum idgham bila gunnah yakni dengan cara memasukkan. Kemudian setelah dimasukkan tidak disertai dengan gunnah, mohon maaf. Dimasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah. La gunnah. Jadi yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham bila gunnah. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, maka baca pendek saja begitu. Maka ini kita baca fasalamul. Nah, ini kita baca mul, kita masukkan ke huruf lam bunyi tanwinnya. Jangan dibaca fasalamun, jangan. Nah, tapi dibaca fasalamul. Kemudian baca pendek. Jangan dibaca mul, dipanjangkan gitu, jangan, salah, pendek saja. Fasalamul laka min asha. Nun sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya di sini huruf hamzah. Tadi kan sudah kami katakan juga tuh ya. Setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ini nun sukun, setelahnya di sini huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, yang memiliki baris seperti ini. Ini nun sukun setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia seperti itu. Nah, kita lihat media gambarnya itu. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi izhar halqi itu hurufnya ada 6. Supaya kita bisa menguasai hukum bacaan izhar halqi, maka kita harus menghafal huruf-huruf tersebut. Jadi nanti kalau kita baca Al-Qur'an, apabila ada nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, cara membaca izhar halqi itu dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya gitu kan? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu kita baca jelas. Jadi jangan disamar-samarkan, kita baca jelas. Min asha min. Kemudian tidak didengungkan.
maka baca pendek saja, tidak digunahkan, baca pendek. Jangan dibaca min as, salah, pendek saja. Min as ha dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan juga tanpa bantuan media gambar. Ha dibaca panjang. Tanda panjangnya ha ini apa? Ini. Karena di atas huruf ha ini ada tanda panjang, yakni ada baris fathah atau harokat fathah, tapi dia bentuknya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf di atasnya kalau ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kalau misalkan tadi kan sudah kami katakan tuh, kalau ada mad tabi'i tapi tanda panjangnya itu seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan kalau pada media gambar tadi itu dapat kita kira-kirakan ke rumus 3 yang warna hitam. Yakni berarti di sini dapat kita kira-kirakan kalau di sini ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki baris fathah, ada huruf yang memiliki harokat fathah. Dan huruf yang memiliki harokat fathahnya ya huruf ha, karena huruf ha ini yang dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Min ashabil yamin. Alif lam setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf ya. Huruf ya itu termasuk tak salah satu daripada 14 huruf qamariyah? Termasuk kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ya. Huruf ya ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, cuman kalau di Indonesia biasanya itu lebih terkenal dengan sebutan alif lam qamariyah. Tapi maksudnya sama, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi huruf lamnya itu disebut dengan lam qamariyah. Kemudian kenapa kok dibaca idhar? Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idhar. Dibaca idhar, disebut dengan idhar qamari. Maksudnya itu terbaca huruf lamnya, dibaca jelas gitu, terbaca, ada tanda bacanya gitu. Bil, terbaca kan huruf lamnya, bil yamin, min dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid lis sukun? Apa sebabnya begitu? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak di rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam, di situ kan dapat kita lihat itu ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada baris kasroh. Di atas baris kasroh di situ ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi, tapi kita perlu memahaminya dari awal supaya tidak keliru. Jadi, cara kita menyimpulkan dalam memahami rumus 1 yang warna hitam, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada baris kasroh. Ada baris kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki baris kasroh tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini. Baca Al-Qur'an kita nih. Bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih. Ada baris kasroh nih. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris kasroh. Maka huruf yang memiliki baris kasroh ini dibaca panjang. Sehingga mi dibaca panjang. Mi dibaca panjang. Namanya mad tabi'i sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Kemudian
Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, sebab kita berwakaf. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Mi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca min. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Maksudnya itu gini, kalau kita baca Al-Quran, jika mad arid lisukun dibaca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid lisukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran tersebut, kita baca dengan panjang 2 harokat. Kalau mad arid lisukun kita panjangkan 4 harokat, maka semua kita panjangkan 4 harokat. Kalau 6 harokat ya semuanya kita panjangkan 6 harokat. Enggak boleh selang-seling, enggak boleh. Harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti, kita berwakaf di huruf nun, kita baca yamin. Jangan dibaca yamini, ni baru berwakaf. Jangan. Tapi kita baca, kita matikan yamin, nah, kita sukunkan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, kita berwakaf nih di huruf nun. Untuk di sini huruf nun ini enggak dibaca panjang. Jadi karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga kita baca yamin. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf qaf dengan huruf lam. Ini namanya waqaf al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya itu qaf dengan lam seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, ya, berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fasalamul laka min ashabil yamin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.